Kita sudah bisa melaksanakan acara rapat kerja daerah ketiga Partai Demokrat Provinsi NTT tahun 2025. Sebagai Gubernur Provinsi NTT, Pak Sekjen, izinkan saya menyampaikan hormat kepada DPP Partai Demokrat dan seluruh pengurus yang hadir pada hari ini, mewakili juga Pak Wakil Gubernur Pak Joni Asadoma, yang sudah mendukung kami menjadi gubernur dan membuat kami bisa memimpin NTT. Bapak Ibu yang kami muliakan, Rakerda adalah forum di mana kita bisa melihat kembali apa saja yang penting untuk dikerjakan bagi Nusa Tenggara Timur. Ada program pusat yang ada di daerah, ada program provinsi yang ada di daerah, demikian pula ada program dari DPP partai juga diamankan, ada juga program dari DPD provinsi dan DPD 2 yang juga tentunya akan menjadi bagian dari kerja-kerja kita bersama ke depan, baik sebagai pemerintah maupun juga sebagai pengurus partai. Antara lain penguatan ideologi Pancasila, kedaulatan pangan dan energi, pemerataan pembangunan wilayah, digitalisasi pelayanan publik, dan juga di NTT ini terkait dengan penghapusan kemiskinan ekstrim. Tentu kami berharap agar hal demikian menjadi bagian dari pembahasan dalam rakerda kali ini. Kami mengusulkan 3 hal, Pak Sekjen, untuk bisa menjadi catatan juga untuk rakerda kali ini. Beberapa poin yang mudah-mudahan bisa menjadi perhatian atensi dalam rapat kerja daerah Partai Demokrat yang ketiga kali ini. Yang pertama, penguatan ekonomi lokal sekaligus menyukseskan kedaulatan pangan nasional. Pak Sekjen yang kami hormati, NTT ini kami dalam triwulan kedua kemarin, bulan April, Mei, Juni, itu angka pertumbuhan ekonomi NTT ada di angka 5,44%, di atas nasional 5,12%. Dan sumbangsi yang juga menjaga pertumbuhan ekonomi NTT terus bertumbuh ini adalah sektor pertanian, Pak. Itu yang saya tahu juga menjadi bagian dari sektor yang menjadi atensi dari Pak Sekjen, yang sudah beberapa saat ada di komisi terkait. Walaupun ini kadang-kadang saya guyon, tapi salah satu politisi yang menurut saya patut kita jadikan panutan di NTT adalah Pak BKH. Ini serius gitu. Saya bilang itu karena jarang saya ketemu politisi yang konsisten kerja sektor pertanian, perkebunan, peternakan seintensif Pak BKH ini. Bahkan bukan dapilnya pun di Kupang ini dibikinnya pula. Kalau bikin dari dapilnya sih biasa, ini di sini aja ada, Pak. Mungkin Pak Beni bisa ajak Pak Sekjen pergi lihat markas Pak Beni dulu. Karena di sini juga banyak Pak Sekjen, besar sekali. Nah ini juga. Jadi itu salah satu yang bisa kita contoh dari Pak BKH. Kami terus mendorong Pak Sekjen terkait dengan menguatkan kedaulatan dan juga kepentingan ekonomi NTT. Kami mendorong agar NTT ini bisa kita buat gerakan beli NTT. Kami produksi produk-produk di NTT yang mempunyai standar mutu yang melewati Badan POM, standar nasional. Kemudian kita dorong ada hilirisasi di sini. Setiap desa kelurahan kita minta untuk membuat produk unggulannya. Sekarang kita masuk di one community one product. Bahkan gereja, masjid pun kita dorong. Sekarang sekolah pun kita dorong, kampus pun kita dorong. Agar semakin banyak produk NTT yang bisa kemudian mensubstitusi, mengganti produk yang selama ini kita beli dari luar NTT. NTT ini kami punya minus neraca perdagangan itu 51 triliun. 51 triliun. Bahkan yang saya tidak pernah duga adalah 1 triliun itu kita buang untuk keluar NTT itu beli pinang. Kita beli pinang yang kita makan hari-hari, kita orang tua makan itu
1 triliun dan 700 M-nya itu dibeli dari Jambi. Waktu Gubernur Jambi ketemu saya, dia bilang begini, oh NTT kaya-kaya ya, kok beli Pinang saja dari tempat saya 700 miliar. Jadi bayangkan kita sendiri Pinang saja kita beli dari luar. Jadi kalau kita bisa menekan itu saja sudah bisa membuat angka defisit dagang kita menurun. Nah, karena beli NTT ini bahkan daerah kita coba menekan agar defisit dagang kita makin menurun dengan membeli sendiri produk yang bisa dihasilkan dari NTT. Tentu banyak kali bisa dibuat di sana dari sektor apapun juga, di pertanian, perkebunan, peternakan dan juga sebagainya. Dan saya melihat, sekarang saya pernah diundang Pak Beni, saya pernah diundang oleh Pak Leo dan waktu itu sama tim dari lengkap waktu itu dari DPD Partai Demokrat Provinsi. Itu saya lihat rencana dari Partai Demokrat sesuai konsepsinya, saya lihat ada. Dan saya baru mengatakan di sini bahwa satu-satunya partai di NTT, bahkan saya pun belum sempat membuat, yang sudah masuk agak dalam ke sektor pertanian perkebunan itu Partai Demokrat Provinsi NTT. Tinggal nanti bagaimana dipraktekkan, dan saya kira nanti ini menjadi tugas bersama kita untuk menularkan juga di tempat lain. Kedua, peningkatan pendapatan asli daerah dan optimalisasi potensi sumber daya alam daerah. Dengan sekarang banyaknya, atau bukan banyaknya, tapi ada penurunan dari transfer daerah. Kita semua daerah mengalami, di Pasita, Bupati Tote juga mengalami, Pak Widi juga mengalami. Tidak mudah kita urus daerah dalam kondisi sekarang fiskal makin terbatas. Mesti kerjasama dengan banyak pihak. Dan untuk itu tentu kami berharap agar nanti dalam forum yang baik ini berbagai potensi yang ada di Nusa Tenggara Timur di tingkat 2 di seluruh NTT bisa dilihat oleh Partai Demokrat, dan kita bisa mendorong ada peningkatan asli daerah dan juga optimalisasi potensi daerah di bidang apa saja, pertanian, perkebunan, perikanan, energi. Mudah-mudahan bisa kita dapat juga dari pertemuan hari ini. Yang ketiga, penguatan budaya, pendidikan dan juga sumber daya manusia. Ini sektor yang sangat terkait dengan apa yang menjadi tugas Ibu Wanita di Komisi 10. Sebagai daerah yang kaya adat, tradisi dan kebudayaan, NTT memiliki kekuatan besar untuk membangun di bidang basis kultural, seni, kearifan lokal dan sebagainya. Dan untuk hal ini memang kita perlu kolaborasi dengan banyak pihak. Dan sekali lagi saya meminta kepada Ibu Anita sebagai asetnya Komisi 10 yang terkait bidang ini juga tolong bantu kami. Karena salah satu program kami ketika kemarin menang adalah karena Ibu Anita memastikan bahwa ada program dari pusat itu terkait dengan beasiswa. Pak Sekjen, Pak Beni, itu sejauh ada data masuk kepada kami itu sebenarnya pusat punya uang untuk beasiswa SD, SMP, SMP, SD, SMP, SMA sejauh memang itu dia memenuhi ketentuan. Tapi memang dasar orang NTT ini kita ini sudah mendapat bantuan begitu juga, kasih datanya susah. Itu mana ratusan ribu tuh seingat saya tuh. Berapapun yang kita minta itu bisa dikasih beasiswa, tapi sampai saat ini juga saya lihat kita masih belum bisa mendapatkan data yang baik. Untuk itu tentu kalau bisa kita buat rumusan teknis dalam pertemuan ini, Pak Leo dan jajaran di DPD Partai Golkar Provinsi NTT kita bisa membuat Pak Demokrat Provinsi NTT itu berarti gubernur juga penuh kilaf. Jadi pada saya jangan gubernur ya. Jadi melalui rakernas ini mudah-mudahan kita bisa menjahit semua kekuatan di Partai Demokrat dan juga di seluruhnya yang menjadi bagian dari Melkijoni dan Provinsi NTT ini kita bisa membuat kita bisa jalan bareng-bareng. Dan terakhir, sebagai gubernur saya tentu mengapresiasi Rakerda Partai Demokrat yang ketiga ini yang tentu sudah dipersiapkan dengan baik, dan saya berterima kasih karena saya didatangi secara khusus Pak Sekjen beberapa malam lalu oleh Pak Leo, Ibu Reni dan teman-teman dari DPD Partai Demokrat Provinsi malam-malam. Tadi juga terima kasih Pak Beni belum sempat datang di rumah jabatan Gubernur Provinsi NTT Pak Beni. Saya tunggu bersama Ibu nih. Ibu Anita kayak sudah ya 2 kali. Ibu Anita sudah 2 kali. Pak Leo sudah. Pak Beni dan Kak Erna belum. Tapi tadi Pak Sekjen sudah tanya saya. Terima kasih Pak Sekjen. Bersama pengurus Partai Demokrat, Pak Jani dan teman-teman. Jadi tadi saya sudah tanya 2 kali dan saya bilang saya mesti hadir langsung dari sejak awal. Jadi semestinya saya tuh pulang nanti malam Pak Sekjen. Gara-gara tahu Pak Sekjen tiba, Pak Beni tiba, Ibu Anita tiba, Pak Leo dan semua kita lengkap, saya buru-buru pulang biar bisa bareng dari siang. Saya mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Rakerda 3 Partai Demokrat tahun 2025 ini.
Dan saya percaya dengan hati, dengan kebersamaan, dengan doa yang tulus, semoga kita bisa membuat NTT maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Kalau boleh saya izin, saya serukan bareng-bareng, kita berteriak, ayo bangun Demokrat, ayo bangun Partai Demokrat, kemudian ayo bangun NTT, ayo bangun Indonesia. Setuju ya? Setuju. 1, 2, 3. Ayo bangun Partai Demokrat, ayo bangun NTT, ayo bangun Indonesia. Ini saja bisa kami sampaikan. Semoga Tuhan memberkati Partai Demokrat, dari pengurus DPP, dari pengurus kabupaten kota, pengurus provinsi, dan semua anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan 300 NTT tetap kompak walaupun dalam kompetisi yang makin sengit. Dan saya berharap agar semua tetap saling menghormati, saling menjaga satu sama lain, karena bagaimanapun kompetisi itu cuma sesaat, kebersamaan itu selamanya. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sampai, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kepada kita semua, selamat sore. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga rapat kerja ini berlangsung dengan baik dan menghasilkan yang bermanfaat bagi warga dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, dan tentu juga memberi kebaikan untuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk itu, dengan resmi rapat kerja daerah Partai Demokrat Nusa Tenggara Timur saya nyatakan dibuka. Kita berikan tepuk tangan yang meriah.